3 hari gencatan senjata resmi antara Ukraina dan Rusia yang diharapkan akan berkembang menjadi penghentian tembak-menembak secara penuh dan negosiasi damai selanjutnya. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, berharap hal seperti itu terjadi. Dialah yang mengumumkan gencatan senjata dari 9 hingga 11 Mei yang sudah sempat dilanggar oleh Rusia. Namun demikian, Trump saat ini berusaha semaksimal mungkin untuk menghidupkan kembali proses perundingan soal Ukraina. Trump sendiri sudah menyatakan bahwa dia siap kembali mengirim utusannya ke Moskow untuk bernegosiasi dengan diktator Putin dan menambahkan bahwa dia berharap kesepakatan segera tercapai. Sebagai tanggapan, Kremlin menyatakan bahwa jalan menuju kesepakatan damai akan sangat panjang dan rumit, dan pada saat yang sama, Kremlin meningkatkan serangan di garis depan. Namun, hasil pertama dari gencatan senjata sudah diumumkan. Ini adalah pembebasan 1.000 prajurit Ukraina dari tahanan Rusia. Nama saya Alexei Pici, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya minta Anda untuk berlangganan saluran ini, sukai video ini, dan jangan lupa tulis komentar Anda di bawah video ini. Itu sangat membantu dalam mempromosikan konten di YouTube. Saya akan sangat menghargainya, dan jangan lupa berlangganan saluran Telegram saya, Pici News. Tautannya ada di deskripsi video ini. Jadi, Presiden Amerika Serikat Donald Trump tidak menutup kemungkinan bahwa gencatan senjata antara Ukraina dan Rusia akan berlanjut bahkan setelah 11 Mei. Saat berbicara dengan para jurnalis, Trump ditanya apakah dia memperkirakan gencatan senjata 3 hari yang dia umumkan antara Ukraina dan Federasi Rusia akan berlangsung lebih lama dari periode tersebut. Atas pertanyaan itu, pemimpin Amerika Serikat mengatakan hal berikut, kutipan. Mungkin itu akan baik, saya ingin agar ini berhenti. Konflik Rusia-Ukraina adalah hal terburuk yang terjadi sejak Perang Dunia Kedua dari segi korban jiwa. 25.000 tentara muda setiap bulan. Ini benar-benar gila, jadi sangat mungkin terjadi. Nah, di sini saya akan mengingatkan kronologinya. Di awal minggu, Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan gencatan senjata dengan Ukraina pada tanggal 8 dan 9 Mei. Namun, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyerukan agar tidak menunggu tanggal tersebut dan memulai gencatan senjata pada malam tanggal 6 Mei. Rusia pada gilirannya melanggar gencatan senjata dengan menyerang beberapa kota di Ukraina, sehingga pada malam tanggal 8 Mei, Kiev membalas dengan tindakan yang sama. Secara khusus, yang menjadi sasaran serangan setidaknya adalah Moskwa, Yaroslavl, Rostov, dan Belanda saja. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada malam tanggal 8 Mei menyatakan bahwa akan ada gencatan senjata selama 3 hari antara Ukraina dan Rusia pada tanggal 9, 10, dan 11. Serta akan dilakukan pertukaran tahanan. Hal ini disampaikan Trump setelah kunjungan negosiator Ukraina, Rostem Umerov, kepada utusan khususnya, Vitkov. Dan di sini penting untuk dicatat bahwa gencatan senjata 3 hari antara Ukraina dan Rusia yang berlangsung dari 9 hingga 11 Mei dicapai sebagai hasil dari wawancara. Upaya diplomatik intensif Washington, khususnya serangkaian pertemuan di Miami dengan pihak Ukraina, yaitu dengan Umerov, dan pembicaraan telepon dengan Kremlin. Dan hari ini, Ushakov mengakui bahwa selama 2 hari berturut-turut, orang Rusia terus menelpon dan memohon kepada Donald Trump untuk membujuk Kiev agar setidaknya menyetujui gencatan senjata pada hari kemenangan, yaitu pada 9 Mei saja. Nah, di sini sudah tidak bisa disangkal lagi fakta bahwa Putin benar-benar memohon kepada Trump. Awalnya Putin sendiri yang menelpon, lalu Ushakov yang menelpon para negosiatornya. Dan mereka berusaha keras untuk membujuk. Mereka bilang, Trump, tolonglah. Lakukan sesuatu agar Zelensky tidak menyerang kami. Nah, untuk memperjelas, mari kita bahas syarat utama dari gencatan senjata ini. Jadi, ini adalah penghentian total semua aktivitas tempur di garis depan selama 3 hari. Tapi syarat ini sudah dilanggar oleh orang Rusia. Menariknya, Volodymyr Zelensky menandatangani dekret simbolis yang menyatakan bahwa wilayah lapangan merah dikecualikan dari rencana penggunaan senjata Ukraina selama perayaan tersebut. Penyelenggaraan parade agar acara hari kemenangan bisa diselenggarakan. Namun syarat utama kesediaan Ukraina untuk gencatan senjata adalah bahwa Rusia setuju untuk melakukan pertukaran tahanan dengan rumus 1000-1000. Pada saat yang sama, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa ia siap mengirim delegasi Amerika ke Moskow untuk melakukan negosiasi terkait perang di Ukraina. Saat berbicara dengan pers, Trump ditanya apakah dia siap mengirim negosiator ke Rusia. Sebagai tanggapan, Trump menyatakan bahwa dia tidak menutup kemungkinan skenario tersebut dan berkata, kutipannya, "Ya, saya akan melakukannya. Saya sangat ingin perang ini segera berakhir." Trump tidak memberikan rincian lain mengenai kemungkinan format negosiasi atau susunan delegasi yang potensial.
Namun di sini perlu diingat bahwa sebelumnya Menteri Luar Negeri AS Serikat Marco Rubio pada dasarnya menyatakan bahwa Amerika Serikat keluar dari negosiasi. Rubio menyatakan bahwa negosiasi telah menemui jalan buntu, meskipun di sini penting untuk menyoroti terjemahannya karena Rubio menggunakan istilah stagnated. Artinya stagnasi. Menurutnya, pemerintah Amerika Serikat telah mengerahkan upaya dan waktu yang sangat besar untuk mencari kompromi, namun kedua pihak tetap berada pada posisi yang tidak dapat didamaikan. Dia secara langsung menyatakan bahwa jika dalam waktu dekat tidak ada kemajuan nyata, Amerika Serikat siap untuk melangkah maju dan mengalihkan perhatian ke tantangan global lainnya. Ungkapan ini bukan perang kami, menegaskan keengganan Gedung Putih untuk terlibat dalam proses yang tak berujung dan tanpa hasil. Dan hambatan utama adalah masalah wilayah. Persoalan nyata dan syarat perdamaian jangka panjang, di mana Ukraina dan Rusia tidak dapat mencapai kesepakatan bahkan dengan mediasi Donald Trump. Namun, meskipun ada pernyataan ini, Amerika Serikat secara resmi tetap menjadi penjamin gencatan senjata kemanusiaan jangka pendek pada 9, 10, 11 Mei dan pertukaran tahanan besar-besaran. Namun, peran politik Washington dalam mencapai perdamaian kini dihentikan sementara. Rubio menambahkan bahwa Amerika Serikat selalu siap untuk kembali jika para pihak memiliki kemauan politik yang nyata. Namun, saat ini, pemerintahan tidak melihat adanya manfaat untuk melanjutkan diplomasi bolak-balik tanpa hasil yang nyata. Dan Anda tahu, saya tidak tahu berapa kali lagi orang Rusia harus benar-benar meludahi wajah Trump, membenamkan wajah Trump ke dalam kebohongan mereka, agar dia akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Juru bicara Putin, Dmitry Peskov, menyatakan bahwa saat ini masalah perpanjangan gencatan senjata setelah 11 Mei belum dibahas. Menurutnya, kesepakatan yang ada saat ini benar-benar dibatasi hanya 3 hari dan tidak ada pembicaraan lain. Menanggapi pernyataan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat kemarin tentang kebuntuan dalam negosiasi, Peskov mengakui bahwa mencapai kesepakatan damai adalah, kutipannya, jalan yang sangat panjang dengan banyak detail yang rumit. Dia mencatat bahwa pihak Amerika tentu saja terburu-buru, tetapi masalah ini terlalu kompleks untuk diselesaikan dengan cepat. Ini berarti Kremlin akan terus mengulur waktu dan membuat Trump terlihat seperti orang bodoh. Karena itu, sebenarnya dialog politik berada di ambang, bukan kehancuran. Pernyataan Marco Rubio tentang keluar dari negosiasi berarti bahwa rencana pemerintahan Trump untuk mencapai kesepakatan damai yang komprehensif dengan cepat gagal. Sekarang diplomasi bergeser ke arah kasus-kasus kemanusiaan yang lebih spesifik. Pertukaran tahanan, gencatan senjata jangka pendek saat hari raya, pembentukan zona aman, dan sebagainya. Jadi, bukan pembahasan secara menyeluruh, melainkan isu-isu yang lebih spesifik seperti itu. Amerika Serikat jelas menunjukkan strategi tekanan, karena pernyataan tentang jalan buntu itu juga merupakan upaya Trump untuk memaksa Zelensky dan Putin menjadi lebih kooperatif dengan ancaman kehilangan mediasi dari Amerika. Namun Peskov dengan jelas memberitahu bahwa gencatan senjata tidak akan diperpanjang secara otomatis. Ini berarti pada 12 Mei pertempuran bisa dimulai lagi dengan kekuatan baru. Tanpa dasar politik, sebenarnya setiap gencatan senjata yang bersifat teknis hanya memberi kesempatan bagi kedua pihak untuk melakukan rotasi, mengumpulkan cadangan, yang pada dasarnya justru menjauhkan perdamaian yang sesungguhnya. Hambatan utama tetap sama, yaitu penetapan status wilayah yang diduduki dalam konstitusi. Tentu saja, tidak satupun pihak yang siap untuk mengalah dalam masalah ini. Administrasi Amerika Serikat, menurut perkataan Rubio, tampaknya belum menemukan formula yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, prospek terdekat kemungkinan besar adalah pembekuan jalur politik sambil tetap menjaga kontak kemanusiaan. Kemungkinan besar kita akan melihat kembalinya perang posisi segera setelah 11 Mei. Kecuali jika sesuatu terjadi di jam-jam terakhir gencatan senjata. Semacam terobosan mendadak dalam konsultasi tertutup di Miami, meskipun sejauh ini tidak ada yang mengindikasikan hal itu. Pada 5 Mei, pihak Ukraina menerima tawaran pertukaran dan dikirimkan daftar 500 personel militer Ukraina yang berada di Rusia ke Ukraina. Awalnya, reaksinya adalah bahwa perlu melihat lebih teliti. Mungkin tidak semua 500, mungkin hanya 200. Lalu dalam komunikasi, mereka menghilang dari radar dan secara langsung mengatakan bahwa mereka tidak siap untuk pertukaran ini. Mereka tidak mau. Sayangnya, sampai sekarang belum ada tawaran yang masuk kepada kami. Di sini saya akan berhenti sejenak dan langsung mengatakan kepada penonton berbahasa Ukraina di kanal YouTube ini,
bahwa saya sekarang punya kanal YouTube baru, di mana setiap malam ada rangkuman hari yang disajikan sepenuhnya dalam bahasa Ukraina dan berfokus pada topik-topik Ukraina. Jadi, jika Anda lebih suka mendengarkan berita dalam bahasa Ukraina, saya akan meninggalkan tautan di deskripsi video ini ke kanal YouTube baru Oleksey Pichi dan Pitsumki. Silakan berlangganan dan dukung kanal YouTube baru. Selain itu, tulis komentar Anda, berlangganan kanal ini, tekan tombol lonceng, dan jangan lupa untuk menyukai video ini. Dan jika Anda ingin mendukung kerja kanal YouTube ini, Anda bisa melakukannya dengan donasi melalui tautan dan detail pembayaran yang ada di deskripsi video ini, atau melalui kode QR di layar Anda. Itu saja, jaga diri Anda, sampai jumpa.